program spesial di bulan Ramadan dari Radio Kota Batik, Sajadah Ramadan. Sajian dakwah dan hikmah Ramadan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hadir untuk Anda sore hari ini ada Sajadah Ramadan, sajian dakwah dan hikmah di bulan Ramadan. Dan ya, kalau kita bicara tentang bulan Ramadan itu selalu deh, apa yang kita pikirkan selalu, wah, bulan penuh dengan berkah, bulan penuh dengan ampunan, dan banyak lagi sebutan tentang bulan Ramadan ini. Nah, sore hari ini kita akan bahas itu bersama Ustadz Hanafi dari Yayasan Wakaf Ma'had Islam. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Doaikum dan doa para pendengar semua, insya Allah ya, kita berjuang kesehatan. Lancar puasa hari ini. Alhamdulillah lancar. Sudah seminggu nih Ustadz. Gimana? Sudah seminggu ini ya kita puasa ya. Nggak terasa. Nggak berasa. Dan rasanya ini bulan Ramadan kali ini benar-benar spesial deh kayaknya, karena penuh dengan hujan. Betul. Jadi adem, nggak kerasa berat gitu. Kita jalaninya oke-oke aja. Istilahnya nggak ada rasa haus yang terlalu, nggak ada rasa lapar yang terlalu, karena kita nikmati lah. Iya, nikmat betul, karena dingin dan cenderung dingin lah ya. Dan kemana-mana juga kita adem, kayak ada iup-iupan gitu. Iya. Tapi apakah ini yang disebut sebagai berkahnya bulan Ramadan ini, Ustaz? Memang kan awal Ramadan kan rahmah. Iya. 10 hari itu kan rahmah, kasih sayang Allah. Oh, Masya Allah. Lah mudah-mudahan ini menjadi kasih sayang. Itu ya. Makanya kita mau bahas ini nih, Ustaz. Keutamaan bulan Ramadan. Apa saja sih yang menjadi keutamaan bulan Ramadan ini? Ya, sebelumnya saya menghalo dulu ya. Iya, bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra syiyam wa anzala fihil Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus RKP atau Radio Kota Batik Pekalongan. Yang saya hormati pula para pendengar setia Radio Kota Batik Kota Pekalongan. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berjumpa melalui kalam, melalui kalam. Betul. Melalui kalam atau pembicaraan. Nek cara Jawane omong-omongan. Dongengan. Iya. Tapi insya Allah dongengan yang bermanfaat. Insya Allah. Oke. Ya, kembali ke masalah membahas keutamaan bulan Ramadan. Memang kita awali raihlah ya keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Boleh dikatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah hujan pahala. Hujan pahala. Iya. Masya Allah. Sampai kok di antara kita tidak kehujanan, naudzubillah min dzalik. Udan di mana-mana kok sampai nggak kehujanan. Iya. Kebetulan ini dicampuri hujan kebenaran. Iya. Jangan-jangan itu juga ya. Ada pahala merupakan rahmat. Iya, di balik titik-titik hujan itu. Maka orang Jawa mengatakan jawah itu ja'a rahmatullah. Datang rahmat Allah. Masya Allah. Ternyata itu ya. Ya, Masya Allah. Saya baru tahu ini. Itu cara Jawa. Ya. Mudah-mudahan hujan itu jadi rahmat. Insya Allah. Dan benar-benar ini adalah hujan pahala. Bagaimana saya katakan kok hujan pahala? Karena dalam satu kitab saya membaca, yaitu kebetulan di kitab Durratun Nasihin. Di kitab saya itu ada di halaman 9. Di situ
dijelaskan ya bahwa orang yang mendatangi pengajian, lah kalau di rumah ya berarti mendengarkan pengajian. Kok para pendengar pada sore hari ini pada membuka FM Radio Kota Batik, berarti diniati ngaji. Ya, insya Allah seperti itu. Diniati mencari ilmu. Nah, itu diterangkan di situ sumber hadisnya dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik. Anas bin Malik mendapat hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man hadhara majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanah." Yang artinya barang siapa yang menghadiri tempat mencari ilmu, tempat pengajian maksudnya, di bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala memberikan pahala setiap langkahnya adalah ibadah setahun. Masya Allah. Luar biasa, hujan pahala. Masya Allah. Wah, ini berarti saya termasuk yang dapat pahala juga nih. Insya Allah. Karena sudah berniat untuk bersama-sama mengawal mencari ilmu. Lebih-lebih mengawal pengajian, iya. double lagi. Masya Allah. Masya Allah, ini keren. Yang satu langkah itu adalah ibadah setahun. Itu satu langkah. Kalau jalan kaki jalan kaki. Lah kalau naik sepeda ya, dihitung muternya ban. Masya Allah. Nah, itu karena kalau dari kamar menuju ke depan untuk memutar FM radionya, nah berapa jangkah itu, berapa langkah itu, Masya Allah. Nah, itu besok akan diberikan setelah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau itu diberikan di dunia nggak cukup tempatnya. Oh iya. Nggak cukup. Ya, kalau digambarkan ya satu langkah ibadah satu tahun dibuat, dikasihkan saja umpama saja beras. Ya, beras di situ satu tahun beras berarti 360 kilogram umpama. Oh iya ya. Ya satu. Wah. Iya. Kalau dihitung 360 hari berarti 360 gram. Nah, berapa langkah? Kira-kira gedung kita muat enggak itu? Tidak muat. Tidak muat. Maka kalau di surga itu masih kecil, karena luasnya surga adalah wajannatin arduhas samawati wal ardh. Luasnya surga adalah seluas langit 7 dan bumi 7. Masya Allah itu. Maka tidak akan diberikan di dunia yang seperti ini. Tapi insya Allah keberkahannya di dunia sudah merasakan. Sudah dirasakan ya. Iya. Masya Allah. Contoh ya. Orang yang mengaji di bulan Ramadan di masjid-masjid. Oh iya, setiap sore pagi ada. Iya, ada buka bersama. Ada buka bersama di saya yang sering ikut itu di Masjid Kauman. Di Kauman. Di Syuhada juga. Di Syuhada juga. Kemarin itu pas ada berkatnya. Dari Bang Jateng itu. Wah, Masya Allah. Ada juga di Kuripan juga ada, Landung Sari ada. Semua masjid kayaknya ada deh, setiap hari. Untuk keberkahan itu. Masya Allah. Di bulan Ramadan, Masya Allah. Itu diantaranya. Lah yang kita senangi itu bukan karena itu pahalanya. Rasulullah itu melanjutkan sabdanya, wa yakunu ma'i tahtal arsy. Orang yang mendatangi pengajian di bulan Ramadan itu besok akan bersama aku di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang saya kadang-kadang menangis. Rindu. Wajah Rasulullah seperti apa? Masya Allah. Digambarkan di dalam kitab Burdah ya. Ya. Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Masya Allah.
Jadi Nabi Muhammad SAW itu manusia tapi tidak seperti manusia pada biasanya. umumnya ya. Iya. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nek Rasulullah Nabi Muhammad SAW digambarkan mutiara, kalau kita semua digambarkan batu. Sekarang harganya batu dan mutiara emas itu mahal mana coba? Belum apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Digambarkan guru saya, kalau mutiara besarnya 1 jempol tangan, satu ibu jari, dibuang di depan rumah, mungkin umurnya nggak ada 1 jam hilang. Tapi kalau batu 1 truk disudah. Kalau biarpun itu di pinggir jalan, jangan ditaruh di pinggir jalan, itu jadi masalah. Iya gitu. Dan kadang-kadang menjadikan hal-hal yang negatif untuk para demo. Iya, Naudzubillah. Betapa ya. Ya ada gunanya sih ada, tapi kayaknya jadi lebih banyak masalahnya. Iya, Masya Allah. Itu bandingannya antara kita dengan Rasulullah SAW. Lah itu kok besok dijadikan bareng akan gitu ya. bareng. Ya Allah. Masya Allah. Rasanya pingin banget ya. Nah itu ya, Masya Allah. Makanya mari kita bersama-sama ya diberikan umur panjang di bulan Ramadan. Kita gunakan yang sebaik-baiknya, terutama adalah mendatangi pengajian. Mari teman-teman yang mendengarkan pengajian sore hari ini, mengajaklah kepada keluarganya atau temannya untuk mendengarkan bersama-sama. Insya Allah besok akan bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Itu diantaranya. Dan masih banyak. Masih banyak, termasuk orang yang selalu sholat berjamaah di bulan Ramadan. Itu akan diberikan yang 1 rakaat itu adalah Madinah, kota. Dan kota itu dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya luar biasa ini termasuk keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Banyak banget pahala ya. Ini kayak diobral gitu ya tadi ya. Iya, hujan pahala. Hujan pahala itu. Ya, ada juga di sini hadisnya dilanjutkan, waman barra walidayhi fi Ramadan yanalu nadhrallahi ta'ala birrahmah. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, dipandang oleh Allah, yaitu mendapatkan rahmat. Yanalu itu memperoleh pandangan Allah dengan kasih sayangnya. Masya Allah. Ini orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua di bulan Ramadan. Maka dari itu kalau ada orang tua kok cerewet, kita sabar. Sabar, jangan pernah protes. Walaupun hatinya nggak cocok, itu kita sabar. Iya, tapi memang hatinya nggak cocok. Tapi kalau protes orang tua pasti marah. Tersinggung. Iya, tersinggung. Biasanya gitu. Dan ada Mas ini, para pendengar setia RKB perlu diperhatikan benar ini. Saya pernah diceritai oleh budi saya. Dulu waktu saya main ke Podosukih, beliau cerita, yaitu ada orang itu berani dengan orang tuanya, sampai orang tuanya mungkin sangat murkanya sehingga lupa mengatakan istilahnya coro Jawa ngomongin besok coro kowe, ini kan sampean, sampean nek Pak mati tak jantur. Bayangkan, ya Allah, bayangkan ini orang tua. Maka lagunya Oma Irama kan tepat ya. Murkanya orang tua itu kenyataan. Doanya termasuk murka yang disampaikan pada anaknya itu kenyataan. Lah ini ternyata betul-betul orang tuanya sudah meninggal. Nah, orang itu mau meninggal seminggu hanya sakaratul maut, cekik tidak bisa keluar ruhnya, dijantur.
Nah ini Masya Allah, sakitnya seperti apa, sakaratul maut, 1 minggu tidak bisa keluar ruh. Akhirnya di situ ada yang ingat, oh ini dulu saya pernah ngerti bahwa orang tuanya murka, pernah mengatakan menjantur anaknya ketika mau meninggal dunia. Jadi tidak bisa meninggal dunia, di situ dijantur oleh orang tuanya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya coba usaha pergi ke kuburan ibunya. Di situ pergi ke kuburan ibunya, diambilkan tanahnya sedikit, dicampur, diaduk dengan air. Nah airnya diminumkan, alhamdulillah meninggal dunia. Lah ini akhirnya alhamdulillah tidak innalillah, alhamdulillah ya masya Allah. Karena sulit meninggal itu tadi ya. Karena sulitnya meninggal sehingga bisa meninggal, alhamdulillah, alhamdulillah bisa meninggal. Jajal kalau nggak bisa meninggal sakitnya seperti apa? Menderita banget. Lah ini untuk peringatan bagi kita, pelajaran bagi kita. Jangan sekali-kali membentak orang tua, menyakiti hati orang tua. Bahkan malam Lailatul Qadar pun orang tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada itu. Nanti insya Allah kalau waktunya cukup insya Allah saya bacakan. Siap. Ya, di antaranya itu mari kita bersama-sama. Nah, ini satu lagi yang saya ambilkan di sini. Wama minimroatin. Tapi sebelum itu juga ada kata-kata wa ana kafilun fil jannah. Rasulullah bersabda, saya menanggung insya Allah orang yang seperti tadi mendatangi pengajian, kemudian sholat jamaah, berbuat baik kepada orang tua, insya Allah pasti masuk ke dalam surga Allah. Dijamin oleh Rasulullah. Dijamin oleh Rasulullah, insya Allah masuk ke dalam surganya Allah. Asal tidak murtad. Itu catatannya ya, catatan garis bawah tebal tuh. Iya. Nah, ini perlu juga untuk para ibu ya. Wa ma minim ra'atin tatlubu ridho zaujiha fi Ramadan illa walaha thawabu Maryam wa Asiyah. Dan tidak ada seorang perempuan yang mencari ridho suaminya di bulan Ramadan kecuali mendapatkan pahala yang diberikan Siti Maryam dan Siti Asiyah. Masya Allah. Betapa yang kita dengar ceritanya Siti Maryam ya, yang begitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung Isa ya tanpa bapak. Sampai waktu itu Siti Maryam, menurut guru saya ketika menceritakan Siti Maryam mau mengandung Isa bin Maryam itu waktu itu setelah adus junub. Setelah adus mandi junub. Setelah mandi junub keluar dari kamar mandi, datanglah seorang yang tampan. Nah, itu dikenal malaikat Jibril, diperintahkan oleh Allah. Nah, di situ Maryam kaget sehingga Maryam berkata, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari kamu, menghindarlah. Ini Siti Maryam yang luar biasa. Itu sampai menghindarlah. Ini a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Takutlah kepada Allah, kepada Allah. Jajal itu Maryam luar biasa. Kalau perempuan sekarang nggak ngerti saya. Oh iya. Ada yang tampan ya. Lain cerita. Tapi waktu itu orang ganteng itu yang dikenal malaikat Jibril itu berkata, saya diperintahkan Allah untuk memberikan kebahagiaan kamu, memberikan kesenangan kamu, yaitu seorang anak. Siti Maryam malah menjawab, qalat anna yakunuli, dari mana saya mau punya anak, walam yamsasni basyar, saya nggak pernah tersentuh orang laki-laki.
Tapi karena ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah, bahwa Allah itu menciptakan manusia tanpa bapak dan ibu. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Ya. Ya. Kemudian menciptakan manusia tanpa ibu, yaitu Ibu Hawa. Yang ketika Nabi Adam masih tidur, tulang rusuk bengkoknya diambil oleh Allah, dijadikan seorang perempuan, yaitu Ibu Hawa. Ini ilmu. Ya, ini ilmu banget, ini ilmu banget. Ya, kemudian menciptakan manusia tanpa bapak, yaitu Siti Maryam mengandung Nabi Isa. Nabi Isa itu diciptakan tanpa bapak. Menurut guru saya itu ketika keluar dari situ, sehingga walaupun Siti Maryam minta lindungan kepada Allah menghindarkan dari orang laki-laki itu, karena laki-laki itu malaikat Jibril diperintahkan Allah sehingga mendekat. Nah, menyebul itu istilahnya damu, nek cara Jawa, bahasa Indonesianya adalah didamu ya. Gitu lah. Nek cara Jawa ini kan disebul didamu. Iya, Masya Allah, itu dengan seperti itu saja hamil mengandung Nabi Isa alaihi salam. Masya Allah, luar biasa. Itu pahala yang akan diberikan kepada orang yang mencari ridho suaminya. Masya Allah. Maka dari itu para ibu-ibu ya, carilah ridho suami. Bagaimana, coba ditawarin walaupun bulan puasa malam-malam nggak apa-apa. Nawarin, bagaimana ini Pak, bagaimana ini Mas, nggak apa-apa di waktu malam. Kan nggak masalah, udah nggak puasa kan malam. Yang penting suami ridho. Ya betul. Ya ridho tidak hanya itu tok. Ya ridho itu kan banyak banget. Katakanlah mau pamitan pergi ke pasar, belanja, gitu kan juga bagian dari membuatkan minuman yang sekiranya suaminya senang gitu ya. Masya Allah, itu diantara. Belum keistimewaan yang lain, termasuk ada yang dikenal malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam yang sudah dipasti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Nah, ini diantaranya. Sambil barangkali ada yang bertanya. Ya monggo, kawan Radio Kota Batik ya, yang sore hari ini masih setia bersama kami, boleh ya ikutan nimbrung di sini, nanya-nanya soal keutamaan bulan Ramadan itu apa saja. Tadi sudah dijelaskan panjang nih soal ternyata ini hujan pahala yang luar biasa kalau kita nggak ngerayah, bahkan nggak kecipratan atau ketampon, hebat banget ya. Masya Allah. Jangan takut meriang. Kalau ini hujannya hujan pahala, jadi nggak akan bikin kita meriang. Iya, Masya Allah. Iya kan, kalau hujan air mungkin ada sedikit rasa meriang karena mungkin dingin dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Tapi gini Ustaz, kalau tadi disampaikan bahwa betapa orang yang berangkat dengan niat berangkat ke pengajian saja atau majelis ilmu saja sudah mendapatkan pahala sedemikian rupa. Artinya agama Islam itu sangat menghargai ilmu. Betul. Ya. Menghargai, betul ya, dihargai. Sangat dihargai. Siapapun itu orangnya, awam ataupun alim, selama mau belajar, ya kan? Ya. Kan yang dilihat prosesnya itu tadi, betul. Kelihatannya. Bukan alimnya. Iya, bukan alimnya, tapi prosesnya mau nggak? Iya. Kadang-kadang orang alim cuma sok sombong. Aku wis bisa ora Pak ngaji. Iya, itu dia. Malah keliru. Sedangkan manusia kan punya kelebihan, juga punya kekurangan. Orang yang pinter
dalam baca kitab belum tentu pinter yang lain. Betul. Begitu. Katakanlah misalkan ilmu pertukangan. Betul. Kan itu ilmu juga. Iya. Maka nggak boleh sombong orang. Betul. Wah, kamu begini pasti begini. Tidak boleh itu. Ada dulu tetangga saya. Aku senang swarga sama sih nang latar. Lah itu kan sombong itu, enggak boleh seperti itu. Belum tentu itu dibalik di hadapan Allah kan belum tentu. Kadang-kadang ada orang sekilas dilihat itu perbuatannya tidak baik, ternyata baik. Itu saya pernah itu membaca cerita Sultan Murad. Sultan Murad IV Turki. Ya. Sultan Murad IV. Di situ Sultan Murad itu ceritanya pada waktu malam galau. Dan ini perlu dicontoh ini. Sultan Murad itu perlu dicontoh. Sultan Murad IV itu menjadi seorang sultan, tapi dia peduli dengan rakyatnya. Kalau malam itu keluar. Benar. Yang diikuti adalah Umar bin Khattab. Betul. Dia keliling kota, kampung gitu ya. Nah itu membawa pengawal 2. Sultan Murad itu saya bawa membaca sejarahnya. Lah kebetulan di lorong-lorong ada satu lorong kecil itu orang meninggal dunia di situ. Di sampingnya banyak botol minuman. Masya Allah. Nah, kemudian yang terjadi apa? Sultan Murad itu kagum. Ada orang meninggal dunia, tapi orang pada lewat kok lalu lalang tok, nggak ada yang menolong sama sekali. Diabaikan. Lalu lalang tok. Kemudian Sultan Murad itu berteriak, "Hei Bapak, kenapa? Ini ada orang meninggal dunia, kok tidak ditolong tidak dibawa kemana-mana?" Itu adalah orang yang ahli maksiat. Katanya begitu. Senangnya minuman keras dan ke tempat pelacur. Masya Allah. Itu. Nah kemudian ketika itu ditanya, lah ini walaupun ahli maksiat, minuman dan tempat pelacur, tapi kan orang Islam. Kita tetap wajib untuk mengurus jasadnya, memandikan, mengafani dan menyolatkan. Itulah manusia. Nah, akhirnya tanya, rumahnya mana? Ya, Sultan Murad tanya, rumah. Oh, rumahnya sebelah sana. Ya, tolong, ini pengawal saya 2 tak suruh membawa. Akhirnya betul dibawa ke rumahnya. Dibawa ke rumahnya sampai ke tempat ibunya. Ibunya berkata, "Demi Allah, suami saya adalah kekasih Allah." Jajal kaget. Sultan Murad tambah kaget. Ini bagaimana? Selama ini saya dapatkan dari orang kampung itu adalah orang yang ahli minuman keras dan pelacuran, tapi istrinya mengatakan kekasih Allah. Nah, akhirnya Sultan Murad ingin tahu kronologinya. Kenapa kok bisa begitu ya? Akhirnya istri cerita. Tidak ngerti kalau itu sultan. Menyamar. Iya, menyamar. Iya, Bapak, ini ceritanya. Saya sudah berulang-ulang mengingatkan suami saya. Suami saya itu orang kaya. Penghasilannya sekian miliar, sekian juta. Dibagi 3. Yang satu untuk keluarga. Yang satu untuk sedekah. Yang satu untuk menolong orang-orang yang berbuat tidak baik supaya baik. Tapi saya sudah mengingatkan, Bapak jangan pergi ke sana-sana. Nanti kalau meninggal dunia malah gak ada yang ngurus. Jangan khawatir istri. Nanti yang akan menyolati aku adalah sultan dan para ulama dan kiai.
ini yang dikatakan wali kan di situ. Masya Allah. Loh, lah kok bisanya begitu? Nah, ini terjadi akhirnya uang yang sepertiga itu dibawa ke tempat minuman keras, tapi di situ bilang sama penjaga yang punya warungnya, kafenya, nah, bilang, Bapak, biasanya setiap malam habis minuman berapa botol? Sekarang tak beli, diborong. Nah, setelah diborong, istrinya cerita, dibawa pulang, dibuang di toilet. Masya Allah, tidak diminum. Nah ini makanya orang nggak boleh seudon. Ini nggak boleh seudon. Masya Allah. Iya. Nah kemudian kalau ke tempat pelacuran, kalau dari tempat pelacur cerita dengan saya Bapak, istri, alhamdulillah saya telah menyelamatkan para pelacur. Malam ini tidak ada pelacur, sudah ditutup kafenya, tempat pelacur germonya sudah tak bayar dan para pelacurnya sudah tak bayar, mintanya berapa, berhasilnya tiap malam dapatnya berapa, tak ganti, tak suruh pulang semua. Ganti profesi lah ya, iya, ganti kerjaan lah ya yang halal. Akhirnya Sultan Murad manduk-manduk, Masya Allah, seperti itu, Masya Allah. Ini kalau ada orang kaya yang kayak gini di Indonesia banyak. Selesai urusan negara. Nah ini Sultan Murad diceritani oleh si perempuan itu. Oh iya. Nah kalau begitu saya umumkan para kiai, para ulama akan datang menyolati beliau jasad. Nah ini kan wali tadi mengatakan besok yang akan menyolati saya adalah sultan dan para kiai. Dan ya ini nggak tahu ya kebetulan atau emang skenario Allah kan kita nggak tahu ya. Ya kok yang nemu jasadnya itu adalah sultan sendiri ya, gitu loh. Bukan istilahnya kan bukan jari-jari ya. Iya. Nah itu diantaranya kan kita itu tidak boleh berprasangka buruk dulu sebelum menanyakan. Ya. Nah itu kan kejadian. Ini kejadian ini jadi saya mengingatkan saya pada salah seorang artis Indonesia ada. Iya. Dia sudah almarhum. Namanya kalau Ustadz pernah dengar lagu di radio, nah itu Gombloh. Almarhum Gombloh itu setiap kali dapat bayaran dari manggung atau dari apa, selalu dibelikan pakaian dalam wanita itu, terus dibagikan ke Pantai Asuhan. Bukan PSK yang ada di Doli dulu, zaman Doli masih buka. Iya. Itu tujuannya bukan untuk ini simbolik saja supaya kamu berpakaianlah yang baik. Iya. Selesaikan masalah-masalah itu, sudahlah keluar dari situ. Jangan sampai kelamaan di situ gitu. Mudah-mudahan itu termasuk tadi dia diceritakan Sultan Murad. Itu saya dapat cerita itu dari waktu itu dari Cak Nun ketika ngobrol bareng. Masya Allah, luar biasa. Nah ini itu. Di samping itu kan berprasangka buruk kan bisa menghilangkan pahala pahala puasa, termasuk hibah gosip itu. Tapi nah ini kalau kan gini, di bulan puasa ini kan penuh dengan pahala, hujan pahala. Tapi dosa apakah ikut dilipat gandakan juga, Ustaz? Bagaimana? Dosa atau perbuatan, kan perbuatan yang berpotensi menghasilkan dosa itu, apakah dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah gitu? Kalau melihat di dalam Al-Quran itu kalau perbuatan jelek itu tidak dilipat gandakan. Tidak ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Itu di dalam Al-Quran Allah berfirman seperti itu. Itu saking rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Saking cintanya Allah kepada hambanya. Masya Allah itu. Saya ingat juga nih puisinya Cak Nun nih, Haru Biru Kekasihku. Nah, itu puisi itu menceritakan tentang kemarahan alam, bumi, langit dan lain sebagainya, samudra dan lain sebagainya, protes kepada Allah. Ya Allah, kalau ini manusia sudah tidak lagi bisa
di apa-apain, wes toh tak gulung bae. Iya. Tapi Allah kemudian berkata kepada kepada laut dan semua alam semesta ini, bahwa kamu tidak ngerti bagaimana perasaanku kepada hambaku yang aku sebut sebagai manusia. Betul sekali. Kamu marah oke, tapi jangan pernah mengganggu. Oh, itu istimewa. Masya Allah. Tidak ada satupun hak atas dirimu untuk mengganggu ataupun membuat mereka celaka, menyelakakan orang. Nggak boleh. Wah, ini saya pas baca puisi itu merinding betul. Panjang puisinya. Iya itu. Saking Masya Allah, cintanya itu. Allah kepada hambanya. Kalau yang niat baik pahala itu dilipat gandakan dan sudah ditulis niatnya. Tapi kalau niat jelek belum dilakukan, tidak ditulis. Itu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Tapi kadang-kadang kita lengah, tidak mensyukuri nikmat Allah. Kenapa ya tadi kok bisa lengah kayak gitu ya? Apa kita keenakan? Enggak, karena ada nafsu. Itu nafsu. Nafsu itu adalah musuh besar. Kenapa saya katakan musuh besar? Ketika Rasulullah SAW dari perang Badar, pulang dari perang Badar yang begitu dahsyat, memusuhi orang kafir yang kalau dihitung dilipatkan 1000, kalau dihitung rinci 999, sedangkan pasukan Muslim 313, ada yang mengatakan 314. Nah itu Masya Allah, perang yang begitu dahsyat, mau merangi orang kafir yang jumlahnya lebih banyak. Setelah pulang Rasulullah bersabda, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Baru saja kami telah pulang dari perang kecil mau menuju perang besar. Kaget sahabat. Apa itu perang besar ya Rasulullah? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu yang selalu menggeluti kita. Kadang-kadang kita sudah kuat, sudah ibadah luar biasa, ternyata hanya sedikit tergiur, itu karena nafsu. Yang diceritakan Barsekso itu bagaimana Jajal? Ibadah sampai punya santri, ceritanya 60.000 bisa terbang. Tapi beliau tergoda oleh setan yang namanya Walid, itu bisa tergelincir, imannya sampai lepas menjadi su'ul khotimah. Itu karena nafsu. Ya Allah, itu maka nafsu itu harus kita perangi benar. Itu selalu menggeluti kita. Malam-malam begini, keadaan seperti ini, nah kita menuruti nafsu, ya na'udzubillah min dzalik. Hujan-hujan, enak tidur daripada jamaah, daripada taraweh. Nah, padahal taraweh pahalanya sangat besar. Lah ini Masya Allah. Lah itu dia. Tapi kalau misalkan masih kerja, kayak saya ini, kan harus siaran. Aduh. Tapi kan tarawih kan nggak harus habis isya teng ya, ya. Bisa dilakukan setelahnya ya, ya. Ini gini. Dulu guru saya. Iya. Karena beliau juga termasuk pedagang, kiai tapi pedagang. Berangkat ke Solo, dagang batik. Itu saya ngerti, beliau terawihnya malam. Jadi tetap melakukan salat tarawih walaupun nggak berjamaah. Iya. Oh boleh nggak jamaah boleh, ya? Karena boleh. Sunnah itu tadi ya. Iya, tidak jamaah tidak apa-apa. Jadi beliau menjaga sholat tarawih. Tetap karena tarawih yang ada hanya di bulan Ramadan setahun sekali. Betul. Eman-eman kalau kita melewatkan ya. Dan pahalanya sangat besar ya. Masya Allah. Apalagi kalau jumlah rakaatnya
bisa pas malam Lailatul Qadar. nah Masya Allah. Lah ini saya sedikit ceritakan tentang asbabun nuzul Lailatul Qadar. nah gimana tuh? Biasanya kebanyakan ngerti bahwa Lailatul Qadar adalah lebih utama daripada 1000 bulan. Lah ini biar mengerti asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul daripada Lailatul Qadar adalah bahwa malaikat Jibril suatu ketika mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada seorang dari Bani Israel yang luar biasa, namanya Sam'un al-Ghazi, yang dikenal adalah Samson and Delilah. Itu Samson. Nah kebetulan Delilah itu kan Dalilah istrinya. Nah, Dalilah itu dikenal non Muslim, tapi pada waktu itu kan bukan agama Muslim, namanya Tauhid. Tauhid ya, agamanya Tauhid. Nah di situ ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol dzakara Jibrilu alaihi salam indan Nabi sallallahu alaihi wasallam abdan yuqalu lahu Sam'un al-Ghazi. Ini di kitabnya seperti ini. Ini kitabnya saya bawa. Jadi malaikat Jibril menceritakan kepada Nabi tentang ceritanya Sam'un al-Ghazi, yaitu seorang dari Bani Israel. Beliau itu adalah seorang yang diberi kesaktian oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau 1000 bulan puasa, malamnya sholat malam, qiyamul lail. Istilahnya sholat taraweh, tapi itu qiyamul lail, tidak dinamakan taraweh, tidak, qiyamul lail. Nah, siangnya puasa, malamnya sholatul lail. Lah di waktu siang sambil puasa itu berperang dengan orang kafir. Berperang. Istimewa ya. Nah, perangnya dengan orang kafir nggak pernah kalah. Padahal puasa loh ya. Padahal puasa. Dan alat yang digunakan oleh Sam'un al-Ghazi itu adalah tulang geraham onta. Tulang geraham onta satu. Tapi ketika itu dipukulkan orang kafir, digerakkan untuk memukul orang kafir, itu yang meninggal tidak terhitung. Sekali pukulan tidak terhitung. Masya Allah. Masya Allah. La yuhso adaduhum, tidak terhitung yang meninggal. Nah ketika Sam'un itu merasakan haus, faida atosya yakhruju min maudhi'il asnan ma albun fayashrobuh. Ketika merasakan haus, ya, di asnan itu gigi. Gigi itu keluar apa namanya? Ya di sini jari tangan. Jari tangan. Itu keluar air, kemudian minum. Minum. Nah, ketika lapar, ya, itu dari gigi-gigi itu sela-sela mengeluarkan daging. Makan. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi kalau haus, ibu jarinya itu dimut ya, dimasukkan itu keluar airnya. Jika dia lapar, itu dari giginya keluar dagingnya. Sela-selanya itu Masya Allah. Allah itu selama 1000 bulan tidak pernah kalah. Akhirnya orang kafir kebingungan, bagaimana ini cara bisa melemahkan Sam'un al-Ghazi. Kebetulan istrinya itu orang non Muslim, yaitu bukan beragama Tauhid. Kemudian istrinya dipanggil oleh orang-orang kafir,
Nah, waktu itu ditawarin, kamu milih Mas Sam'un apa milih hadiah dari orang-orang kafir. Maksudnya dari orang-orangnya sendiri ya, orang kafir. Nah, kalau kamu milih siapa? Sam'un. Oh, Sam'un. Iya, silahkan. Kalau milih ini hadiah, ini akan saya berikan hadiah. Tapi wong itu tuh orang kafir, ya pilih dari orang kafir itu. Akhirnya dipilih hadiah. Asal kamu bisa membunuh suamimu. Masya Allah. Lah kata istrinya, berat istri suami saya tuh luar biasa. Ya coba tak kasih ikat, itu tambang. Nah, dikasih tambang, diikat tangannya. Nah, Sam'un karena biasa qiyamul lail, bangun malam-malam, panggil istrinya, istri. Nah, kalau bapak yang mendengarkan mungkin saya panggilnya sayang. Gitu ya. Ada apa mas? Kata istrinya. Ini yang mengikat tanganku siapa? Saya mas. Oh, lah kenapa? Menguji kekuatan mas. Akhirnya Sam'un Al-Ghazi membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tambang itu berkeping-keping. Hancur. Langsung hancur. Putus berkeping-keping. Nah, singkat ceritanya, ini asbabun nuzul Lailatul Qadar nih. Singkat ceritanya paginya dipanggil oleh orang kafir lagi. Bagaimana Zadilah? Percuma. Enggak mempan apa-apa. Diganti yang lebih besar. Ya sekarang kapal. Rantai. Rantai kapal. Rantai kapal. Iya diganti tambang kapal yang gede masih hancur. Diganti rantai masih hancur. Tapi ketika di rantai yang besar itu tanya, loh lah kok kamu kok merantai saya kemarin pakai tambang, sekarang pakai rantai? Iya saya mencoba kesaktian mas sampai seberapa. Nggak ngerti kalau itu diperintah orang kafir. Akhirnya baca basmalah, rantai itu bisa berkeping-keping. Tapi sayangnya Sam'un karena nggak ngerti, dia mengaku kelemahan. Nah, wahai istri ketahui, saya itu adalah wali Allah, kekasih Allah. Tidak ada urusan dunia yang bisa mengalahkan aku kecuali izin Allah. Nah, kelemahan saya adalah ini rambut saya itu saya kepang menjadi 8. Rambut Samson itu gondrong dikepang menjadi 8. Ini kalau digunting, yang 4 untuk mengikat tangan, yang 4 untuk mengikat kaki, baru saya tidak bisa berkutik. Itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Besoknya dipanggil, bilang sama orang-orang kafir, sekarang saya sudah tahu kelemahannya apa, dipotong, dibelikan gunting yang tajam. Karena tadi sudah mengaku, digunting mempan. Iya. Sehingga diikatkan tangan dan kaki. Setelah begitu, panggil. Istri, tadilah ada apa mas? Ini yang menggunting rambutku semua. Aku mas, karena kemarin kan mas mengatakan bahwa kelemahannya rambutnya digunting. Lah ini tak jajal, ternyata kok bisa tak gunting. Nah, Masya Allah. Akhirnya gak bisa berkutik. Nah baru gak bisa berkutik. Paginya dipanggil orang kafirnya lagi. Bagaimana? Ya sekarang sudah gak bisa berkutik. Orang kafir berbondong-bondong datang ke situ. Dibawa ke Blandong. Mau disembelih. Nah ini. Nah ketika itu mau disembelih, mau dibunuh di Blandong, ya. Nah kemudian apa yang terjadi? Orang-orang kafir itu sangat marah dengan Sam'un yang selalu mengalahkan perang musuh orang kafir. Jangan dibunuh dulu, akan saya siksa dulu. Akhirnya di sini diterangkan hidungnya itu sampai digunting. Meripatnya disuples. Nah, mata Allah. Di sini wasyafaitaihi, 2 bibirnya digunting. Iki, Masya Allah, siksanya seperti itu.
Tapi samun tetap tauhidnya terjaga. Menjaga keyakinannya, Keyakinannya itu ya. Imannya terjaga. luar biasa. Iya, luar biasa. Akhirnya karena dengan demikian Allah Ta'ala itu nggak tega. Iya, iya. Sebagai mana yang sabda Nabi, doaul mazlum mustajabah. Doanya orang yang dianiaya itu dikabulkan. Samun berdoa. Nah, kemudian ketika itu berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan, mau minta apa? Allah memberikan ilham kepada Sam'un. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi ayu syai'in turidu bihim asna'ah. Kamu mau minta apa? Apa ki wong kafir tak patenane kabeh. Tapi Sam'un tidak. Saya minta dikembalikan kekuatan aku. Akhirnya ingat saya ketika melihat film dulu Mak Lampir itu ada Ya. Rawa Rawa Rontek. Angling Dharma ya. Rawa Rontek itu saya dulu aktif melihat itu. Saya juga senang. Ya senang. Nah itu bisa kembali, bibirnya kembali, tangannya kembali, hidungnya kembali, utuh lagi, kuat lagi. Lah setelah kuat, baru tiangnya belandong itu dikuyahkan, dikuyang. Nah, akhirnya apa? Pada roboh atasnya. Semua orang kafir itu kerobohan, mati. Sampai istrinya ikut mati di situ. Na'udzubillah min dzalik. Nah, setelah itu Sam'un al-Ghazi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa lagi 1000 bulan lagi. Masya Allah. Malamnya qiyamul lail lagi. Ini orang nggak ada kapoknya. Itu bersyukur. Iya. Nah itu Rasulullah setelah diceritai malaikat Jibril disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat menangis. Ya Rasulullah, terus umatnya jenengan, umatnya engkau bagaimana? Umurnya pendek-pendek. Apa uman? Nah, ya, itu kan sudah berat 2 kali. 1000 bulan itu kalau saya hitung kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Iya, kali 2 sudah 160 berapa itu? Ya janda gitu. Ya, Masya Allah. Nangis sahabat. Iya. Nah ketika sahabat menangis, malaikat Jibril datang lagi. Wa qala Allahu ta'ala ya Muhammad raq'atani fi lailatul qadri khairun laka wali ummatika min darbis sayfi alfa syahri roma fi Ramadan bani fi zamani bani Israil. 2 rakaat Lailatul Qadar lebih utama dibandingkan tadi 1000 bulan ya orang dari Bani Israel yang berperang itu. Masya Allah. Maka Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah kalau kita setiap malam dapat Lailatul Qadar 1 bulan. Masya Allah, luar biasa. Nah, sekali tapi kan nggak ngerti Lailatul Qadar itu datangnya kapan ya, sangat dirahasiakan gitu ya. Masya Allah. Sebab itu kalau nggak dirahasiakan, nah nanti orang nggak berlomba-lomba, hanya malam itu toh. Betul. Betul. Ya Allah. Masya Allah, ini saya terinspirasi banget dengan cerita Sam'un tadi. Tapi ini Tat, kita dibatasi waktu ini Tat. Pengennya lebih panjang lagi dengar cerita itu. Bener, masih banyak pertanyaan yang berlalu lalang di kepala ini kayaknya. Karena waktu ya. Cuman waktu saja kita harus dibatasi. Sekali lagi matur nuwun sangat Ustaz mau hadir atau berkenan hadir di studio. Tapi ini closing statement dulu deh Ustaz. Gimana? Pernyataan penutup apa yang bisa kita ini. Ya, terima kasih kepada pengurus RKP dan juga para pendengar setia yang telah bersama-sama bergabung
kepada kami di sini. Sebetulnya memang masih banyak yang perlu saya sampaikan, termasuk di malam Lailatul Qadar itu ada orang yang tidak diampuni dosanya. Itu siapa di antaranya, tapi karena waktu insya Allah kapan kita berjumpa kembali, mudah-mudahan ya. Kalau masih kekurangan ya nanti bisa mengejar saya di Masjid Syuhada setiap hari Selasa sore. Hari Selasa sore jam sekitar jam 5 sampai buka bersama. Iya, itu ya. Nah, itu sebetulnya masih banyak, akan tetapi karena waktu terbatas, oleh sebab itu dari kami selaku pembawa nasihat sebetulnya kita bukan nasihat ya, kita sharing bersama. Karena kita juga yang namanya manusia itu tidak ada orang yang paling pintar, itu tidak ada. Maksudnya kita sharing bersama. Pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Oleh sebab itu sekali lagi dari saya pribadi dan juga dari kami yang ada di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam kata-kata kami ini, terutama dari saya sendiri, banyak kurang berkenan atau istilah coro Jawa tidak paham. Sekali lagi dari saya pribadi dan kami ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, amalnya tambah baik, rezekinya diluaskan, barokah sampai dunia akhiratnya, mudah-mudahan sampai tua meninggal dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah tadi kawan obrolan kita di Sajadah Ramadan. Saya Dipu Tauhandi pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Sajadah Ramadan, sajian dakwah dan hikmah Ramadan. Dengarkan terus Sajadah Ramadan setiap hari selama bulan Ramadan, hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik.